Admin Bumi. Sepertinya awal tahun 2026 mereka sibuk banget gitu ngeladenin banyak banget negara-negara di dunia. Setelah di awal tahun 2026 tiba-tiba admin Bumi nyerang salah satu negara berdaulat ya Venezuela, terus kemudian ngebawa presidennya ke negaranya sendiri. Kali ini gue bakal ngebahas tentang 3 kejadian yang rame banget dibicarakan sama orang-orang di media sosial terkait apa yang dilakukan sama admin Bumi. Dan sebenarnya gue bisa bahas ini masing-masing gitu di video ngopi, cuma menurut gue akan lebih baik kalau misalnya kita buatin video ngopi 3 in 1. Ya, jadi kita bakal ngomongin soal kelakuan Amerika di awal tahun 2026. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Setelah kejadian kalau misalkan Venezuela itu katanya dipaksa untuk deal-dealan minyak gitu ya sama Amerika. Beberapa hari kemudian, Presiden admin Bumi yaitu Donald Trump itu bilang secara ambisius kalau misalkan selanjutnya mungkin akan mengambil alih Greenland ya, salah satu wilayah di kerajaan Denmark gitu. Yang mana Denmark sendiri itu udah tergabung dalam NATO. Jadi dia ngomong kayak gitu, bener-bener udah kayak ngasih recall gitu ke organisasi NATO nih. Gue udah ready kapan aja nih. Lu pada nih berani nggak menentang gue nih, anjay, kayak gitu ya istilahnya. Well, ini juga disampaikan di salah satu US conference-nya gitu ya, dan ini diposting sama New York Post dengan judul US will acquire Greenland whether they like it or not. Ya, mau itu mereka suka atau enggak. Jadi secara tidak langsung si Trump bilang kayak gue bakal ngambil Greenland, kayak suka atau enggak gue bakal paksa buat ambil. Damn. Ya, kita bakal lihat bareng-bareng pernyataannya beliau kayak gimana. Ini ditanya sama wartawan. Dan di sini lu bakal tahu alasan kenapa Amerika ambisius banget pengen ngambil Greenland. Talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or China as a neighbor. Jadi alasannya kenapa Greenland ngebet banget pengen diambil sama Amerika. Karena dari POV-nya Trump bilang kalau misalkan bukan Amerika yang ngambil, itu pasti Rusia atau China yang ngambil. Ini masih opini dan spekulasi dari Donald Trump. Masih belum ada pernyataan resmi dari China atau dari Rusia sendiri gitu ya, apakah benar mau ngambil Greenland atau kagak. Tapi kalau misalkan dari Amerika sendiri, dia pede kalau misalkan itu semua bisa kita antisipasi dengan kita duluan yang ngambil. Kan lucu gitu ya. Okay. Langsung rame. Ini harusnya di Oval House nih, Oval Room. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Damn. Fun fact aja, ya kalau misalnya lu cek Wikipedia tentang sejarah Amerika pengen ngambil Greenland itu udah lama banget. Di tahun 2019 pun Donald Trump waktu menjabat di periode pertama itu emang ambisius banget pengen ngambil Greenland. Ya, dia bahkan nge-tweet dengan canda soal Greenland. Bilang I promise not to do this to Greenland. Ini tanggal 20 Agustus 2019 dan orang-orang tuh pada panik soalnya yang nge-tweet Presiden Amerika, Pak. Dan sekarang makin diseriusin lagi soalnya dia ngomong kayak gitu baru aja selesai nyerang Venezuela. Alasannya mungkin ya karena yang pertama kesebelah negara. Oh, negara situ udah nggak bagus ekonominya. Biar gua aja ngambil alih dengan perusahaan swasta dan segala macam gitu. Nanti lu semua pada aman dah. Lu bakal gua janjiin UMR-nya berapa segala macam gitu. Terus kemudian ya Greenland pun demikian gitu. Oh, gua bakal bisa lebih mensejahterakan negara lu gitu. Terus abis itu disindir sama orang Twitter. Lu aja nggak bisa ngasih ini asuransi kesehatan gitu. Mau ngambil negara lain, kan lucu gitu ya. Ini bahkan udah ada yang nge-tweet ya orang Amerika sendiri. I don't want Greenland, I want healthcare. Ya lanjut dulu dia ngomong apaan. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. Ya, jadi yang ironisnya adalah bahkan Denmark dan Amerika tuh sebenarnya bukan yang musuhan banget. Kalau mau cek beberapa PR dari mereka berdua gitu ya, sering banget dikasih tahu kalau misalkan Denmark sama USA itu nggak ada hubungan yang selek-selekan kayak misalkan Cina dan Amerika gitu. Ini disampaikan juga sama Jesper Moller Sorensen, dia orang Denmark gitu ya, kalau nggak salah tuh US Ambassador juga. Dia bilang just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark. We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland and Denmark security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work together to ensure security in the Arctic. The Kingdom of Denmark has significantly boosted its Arctic security efforts in 2025 alone. We committed USD
13.7 billion, harusnya ini BN gue gak tau nih apaan, that can be used in the Arctic and North Atlantic because we take our joint security seriously. And yes, we expect full respect for the territorial integrity of the Kingdom of Denmark. Jadi dia ngerespon, ada meme kalau misalkan Denmarknya dirubah gitu, Greenland dirubah jadi Amerika gitu ya. Dan banyak banget orang-orang yang langsung respon gitu kalau misalnya ini agak sedikit keterlaluan. Ya, terus beliau juga lanjut ngomong kayak gini. I'm a big fan, but you know the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. Jadi nih gua translatein dikit gitu ya. Trump bilang kalau misalkan orang-orang Greenland ya sebenarnya datang juga 500 tahun yang lalu gitu ke sana. Dengan mereka datang 500 tahun yang lalu bukan berarti itu tanah punya mereka. Ini lucu banget kalau misalkan lu pernah main RDR 2 Red Dead Redemption, bahkan Amerika sendiri ngelakuin itu ke Native American ya. Dan ini itu sempat disindir sama akun Twitter namanya Mari Cohe. Boy, do I have something to tell you. Acting like they didn't slaughter the real Native Americans. Native American are currently printing this quote out and framing it in every single community center in the country. There's photos mean. Ya, jadi kalau misalnya mau pengen ngerti konteksnya silakan main RDR dulu, itu paling gampang banget buat lo tahu gitu ya sejarah dari Amerika. Basically orang-orang Amerika yang sekarang itu nggak yang sepenuhnya orang asli Amerika. Ya, orang-orang asli Amerika tuh orang-orang yang kayak Pocahontas, nah kayak gitu tuh. Terus kemudian diambil alih sama koboi-koboi gitu sampai pada akhirnya ya sekarang diisi sama orang-orang kulit putih juga gitu loh. Terus Trump dengan bangganya ngomong kayak gitu ke orang-orang Greenland, itu lucu banget anjir. Terus dia juga bilang kalau misalkan kita harus ngambil alih karena apa? Karena ada kapal-kapal perang Cina dan Rusia di daerah sana gitu. Jadi kita harus bener-bener cepet gitu ngambil alihnya. Damn. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Ini lucu. Ini lucu banget. Di awal tujuannya dia pengen mengamankan Greenland dari ancaman Rusia dan juga Cina. Caranya gimana Bang Ray? Caranya dengan American Ways. Mau itu orang-orang Greenland suka atau enggak? Ya berarti sama aja bohong dong. Amerika tidak sama Rusia nggak ada beda jauh kok kayak gitu. Malah lebih parah lagi karena pengen lebih dulu gitu, ya nggak sih? Beda udah ada respon juga dari beberapa pihak-pihak gitu ya, tokoh-tokoh keamanan dunia gitu dari PBB pun udah nanggepin gitu sebaiknya tolong jangan menyerang. Terus kemudian dari Denmark pun udah coba buat tanggepin jangan ngelakuin itu gitu ya, meskipun kita awalnya mungkin sekutu. Nah, belum selesai ngomongin soal Greenland ya. Tanggal 6 sampai tanggal 9 Januari 2025, Amerika kembali lagi mengagetkan banyak banget orang-orang di seluruh dunia karena Donald Trump itu menyetujui kebijakan yang membuat Amerika keluar dari 66 organisasi dunia. Nah, apakah PBB termasuk Bang Ray? Akhirnya nggak ada negara yang punya veto. Sayangnya mereka masih join PBB. Dewan Keamanan masih join mereka, tapi 66 organisasi dunia itu mereka keluarkan, termasuk ya organisasi di bawah naungan PBB. Lewat berita ini lu bakal tahu organisasi mana aja yang Amerika keluar gitu ya. Di mana pemerintah Presiden Donald Trump berencana menarik Amerika Serikat dari total 66 organisasi internasional, terdiri dari 31 entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 organisasi non-PBB. Langkah ini menandai perubahan besar arah kebijakan luar negeri Washington, terutama pada isu perubahan iklim, demokrasi, dan agenda multilateral. Dari kalimat terakhir ini lu bakal tahu kalau misalkan Amerika keluar dari beberapa organisasi yang fokusnya ke iklim, ya hukum, demokrasi hingga agenda multilateral. Jadi mereka tuh joinnya tuh cuman organisasi keamanan doang gitu. Sedangkan kalau misalnya organisasi yang mau fokusnya ke sosial, ya, organisasi fokus ke perubahan iklim segala macam, mereka keluar. Gedung Putih menyatakan penarikan diri tersebut menyasar lembaga-lembaga yang dinilai bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat, serta dianggap mengedepankan agenda keberagaman dan inisiatif yang dilabeli sebagai woke. Ya, mereka menuding beberapa organisasi yang emang awal itu Amerika join itu sudah kena virus woke gitu ya, sampai pada akhirnya mereka menjadikan itu alasan kalau misalkan udah nggak bermanfaat lagi joinan sama organisasi kayak mereka katanya. Banyak organisasi yang ditinggalkan berfokus pada isu iklim, tenaga kerja, migrasi hingga pembangunan berkelanjutan. Ya istilahnya tuh ngapain sih ngurusin negara lain gitu, mending gue aja ngurusin diri gue sendiri gitu. Tapi menyerang negara-negara yang lucu gitu ya ampun.
Amerika tidak akan lagi berpartisipasi dalam forum internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan kedaulatan kami. Demikian pernyataan Gedung Putih dalam memorandum kebijakan terbaru. Keputusan ini juga memperkuat langkah Trump menarik AS dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya, yang akan berlaku pada 27 Januari 2006. Dengan keluarnya AS dari UNFCCC, Washington secara efektif meninggalkan seluruh kerangka kerja negosiasi iklim internasional. Damn. Dan kata lain, mungkin Amerika itu bakal membabi buta dalam membuat bisnis-bisnis yang emang berpotensi merusak iklim di bumi ini gitu loh, karena mereka udah nggak peduli lagi sama organisasi iklim gitu loh. Meski demikian, pemerintah menegaskan AS tetap menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Kentut. Program Pangan Dunia dan Badan Pengungsi PBB UNHCR yang dinilai memiliki peran strategis bagi keamanan dan kemanusiaan global. Ini mungkin banyak banget orang-orang di Twitter gitu ya menganggap kalau misalkan sekedar alibi doang, biar seenggaknya mereka masih tetap bisa punya hak gitu dalam voting. Berikut daftar lengkap organisasi tersebut dimuat website Gedung Putih ya. Ini udah ada responnya juga dari Sekretariat Marco Rubio gitu. Today President Trump announced the US leaving 66 anti-Americans useless or wasteful international organization. Ini ngomong Amerika anjir. Ini bener-bener dipantatin semua organisasinya anjir sama Dewan Urusan Ekonomi keluar, ya sosial keluar, ekonomi untuk Amerika Latin ya keluar, sosial keluar, hukum internasional keluar, residual internasional untuk pengadilan pidana keluar, perdagangan internasional keluar, penasihat khusus PBB keluar gitu, kantor perwakilan khusus Sekjen keluar, pembangunan perdamaian keluar, dan masih banyak lagi. Lu bisa lihat list-listnya di berita CNBC. Amerika keluar dari 66 organisasi dunia, ini daftarnya. Belum selesai ngomongin ini, lagi-lagi Amerika diomongin sama salah satu negara yaitu Iran, karena dituduh menjadi dalang kerusuhan yang ada di negaranya. Jadi buat lu semua yang gak ngerti konteksnya itu apaan, Iran tuh sekarang lagi kacau gitu ya, katanya lagi krisis moneter dan banyak banget demo bertebaran di beberapa kota di daerah sana gitu ya, karena katanya ekonominya itu lagi lesu banget. Terus kemudian lagi pada protes untuk menurunkan pemerintahan ya, sampai bakar-bakar masjid gitu. Dan banyak banget orang-orang ya di internet itu berspekulasi kalau misalkan demonya sampai bakar masjid, kayaknya itu bukan orang-orang Iran dah, tapi orang Amerika. Nah makanya pemerintahan Iran sendiri pun bahkan nuduh gitu kalau misalkan kerusuhan yang terjadi di negaranya itu mungkin disebabkan sama agen-agen CIA Amerika Serikat. Ya beritanya bahkan udah sampai ke local news gitu dari Antara. Teheran tuding AS picu aksi unjuk rasa dan kestabilan Iran gitu. Bahkan ya presstv.ir ya, berita internasional pun ngabarin ini dengan bilang FM on US Israel role in riots arson ultimately burns arsonist. Jadi udah ada 400 sampai 500 orang yang meninggal dunia gara-gara demonstrasi itu. Internet juga di blok gitu ya sama pemerintahan Iran. Jadi biar seenggaknya itu nggak banyak aksesnya. Nah tapi di situ malah berbanding terbalik efeknya. Justru informasi-informasi yang emang tidak kredibel benar-benar bisa meluas gitu, yang tidak bisa di-cross check faktanya kayak gimana. Di samping itu ya, kalau misalnya lihat dari beberapa akun berita internasional kayak misalnya Breaknews, Amerika itu kayak mencoba untuk ngambil hati dari masyarakat Iran yang sedang kena efek dari demonstrasi dan juga krisis moneternya, untuk ngestabilin ekonomi, terus habis itu ngestabilin internetnya menggunakan Starlink-nya Elon Musk, dan masih banyak lagi. Kira-kira seperti itu guys. Amerika lagi sibuk banget anjir, sumpah dah. Begitulah kira-kira yang bisa gue cover terkait apa yang dilakukan sama Amerika di awal tahun 2026. Bahkan ada satu akun Twitter yang itu ngelis gitu ya apa yang udah dilakukan sama Amerika di tahun 2026. Trump first month of 2026, Maduro kidnap, Iran war to greenlit, Lebanon war to greenlit, bullying Denmark, India threatened with tariffs, Colombia war threatened, Greenland war threatened, Cuba war threatened, Gaza ceasefire breakdown, air striking Nigeria, air striking Somalia, air striking Nigeria, US back terus murder. Gue nggak bisa konfirmasi itu semua. Cuma yang jelas kira-kira itu aja yang bisa gue kasih tahu terkait apa yang dilakukan sama admin bumi di awal tahun 2026. Ini lucu banget ya kalau misalnya alien muncul di bumi gitu ya, pengen ngajak perang gitu, Amerika nggak akan ngajak kerja sama negara-negara lain anjir, ngajak kerja sama alien buat nguasain bumi. Tapi mungkin ada di antara kalian semua yang emang punya opini lain, pendapat lain, ataupun berita-berita lain yang emang ada di site Amerika. Gue tunggu banget di kolom komentar. Kadang gue pun agak sedikit keliru dalam menyampaikan pendapat dan juga opini gitu ya. Tapi sekali lagi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.